Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Kurban satu kambing untuk sekeluarga, sah atau tidak? Kurban atau menyembelih hewan adalah amalan hari raya Idul Adha. Binatang yang disembelih pun tidak sembarangan, melainkan hewan ternak dengan sejumlah ketentuan. Tiap-tiap hewan kurban memiliki syarat tersendiri, misalnya 1 ekor sapi atau kerbau untuk berapa orang. Begitu pula dengan kambing, domba, dan unta. Lantas, bolehkah kurban 1 ekor kambing untuk sekeluarga? Hukum kurban 1 ekor kambing untuk sekeluarga menurut ulama mazhab. Profesor Wahbah Az-Zuhaili melalui kitab Fikih Islam wa Adilatuhu, terjemahan Abdul Hayy Al-Qatani dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa kurban domba atau kambing hanya boleh untuk 1 orang. Sementara itu, unta dan sapi bisa diperuntukkan bagi 7 orang. Adapun terkait hukum kurban 1 ekor kambing untuk sekeluarga, ada perbedaan pendapat dari ulama mazhab. Nomor 1. Mazhab Hambali. Menurut pendapat mazhab Hambali, boleh-boleh saja seorang laki-laki menyembelih 1 ekor domba atau sapi atau unta untuk dirinya sekaligus keluarganya. Ini merujuk pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim. Dikatakan Nabi Muhammad SAW menyembelih kurban berupa 1 ekor kambing jantan untuk dirinya sekaligus keluarganya. Sementara dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW menyembelih kurban berupa 2 ekor kambing jantan yang putih dan bertanduk, di mana yang satu untuk dirinya dan satu lagi untuk umatnya. Kemudian Tirmizi juga meriwayatkan hadis yang dipandang sahih oleh Abu Ayyub. Dia berkata, pada masa Rasulullah SAW, seseorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 2. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga memperbolehkan seorang laki-laki menyembelih kurban berupa 1 ekor kambing, sapi, atau unta untuk dirinya dan keluarganya sekaligus. Mazhab ini juga memperbolehkan mengikutsertakan lebih dari 7 orang dalam 1 hewan kurban dengan cara tertentu, yaitu pertama, kerabat orang yang berkurban. Kedua, berada di bawah tanggungan orang tersebut dalam hal nafkah. Yang ketiga, tinggal serumah. Nomor 3. Mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, apabila seseorang telah berkurban, maka kewajiban kurban bagi anggota keluarganya telah gugur. Jadi, kurbannya sudah sah meskipun anggota keluarga lain tidak berkurban. Syarat hewan kurban. Mengutip kitab Fikih As-Sunnah oleh Syahid Sabiq, terjemahan Abdul Rahim dan Makhsruhin, berikut sejumlah syarat yang harus dipenuhi hewan kurban, yaitu nomor 1, hewan ternak. Tidak semua hewan dapat dikurbankan, hanya binatang ternak yang dapat dikurbankan, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Hajj ayat 3-4, yang artinya agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Nomor 2, hewan sudah cukup umur. Syarat selanjutnya adalah hewan ternak sudah cukup umur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menyembelih selain musinnah. Namun jika sulit bagimu, maka sembelilah biri-biri jazaah." Hadis riwayat Muslim. Arti kata musinnah adalah unta yang umurnya 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing bandot yang berusia 1 tahun, serta biri-biri 1 tahun atau kisaran 6 bulan. Nomor 3,
Kondisi hewan sehat dan tidak cacat. Hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 yang tidak sah dalam kurban: bermata juling yang tampak jelas kejulingannya, sakit yang tampak jelas penyakitnya, pincang yang tampak jelas kepincangannya, dan hilang otaknya karena terlalu kurus yang tidak bertulang otak. Hadis riwayat Tirmizi. Syahid Sabik juga menuturkan, kurban tidak sah apabila telinga atau tanduk hewan telah hilang sebagian besar. Ini termasuk hewan yang kulit tanduknya terkelupas, buta, berkeliaran di tempat gembala namun tidak digembalakan, serta hewan yang banyak kudisnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.